Bu, kira-kira apa sih yang membuat pemilu di Indonesia itu berbeda dan unik dari negara lain nih, Bu? Tentu ya, karena karakter Indonesia itu Apa yang membuat Indonesia relatif aman pada saat pemungutan suara, Ibu? Indonesia ini Tagline kita, Ibu, saat ya, pemilu kemarin, yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. hmm, Bu, seberapa relevan nih, Bu, tagline ini untuk Pilkada 2024? Dan bagaimana prediksi Ibu di Pilkada 2024 nanti, di bulan November mendatang? iya sangat amat. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Teman pemilih, semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan tentunya semangat menyambut Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang. Teman pemilih, episode kali ini berbeda dari episode sebelumnya karena biasanya tamu podcast KPRI hadir di studio, namun kali ini tersambung secara daring. Beliau adalah peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ibu Profesor Siti Zuhro. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Nona, apa kabar juga? Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya bergabung dengan podcast KPWRI. Iya, terima Iya, kasih. Bu, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol beberapa hal, Bu. Kalau kita tahu di dunia ini kan sekarang sedang tahun politik ya, Bu. Jadi, Di dunia ya, iya, dunia Indonesia. bukan hanya di Indonesia, Bu. Jadi Iya, pemilu iya. ada pemilu di Amerika Serikat, di Portugal, di Rusia, Iya. kemudian juga di Meksiko, begitu, Ibu. Nah, Bu, kira-kira apa sih yang membuat pemilu di Indonesia itu berbeda dan unik dari negara lain, Ibu? Apa yang membedakan pemilu di Indonesia dengan negara lain? Tentu ya, karena karakter Indonesia itu adalah karakter negara arsipelago. Jadi negara kita ini negara arsipelago unik ya, negara kepulauan yang diuntai dari daerah-daerah Sabang sampai Merauke. Jumlahnya banyak, 545 daerah. Lah, tentu karakter lain adalah kita ternyata penduduknya Muslim terbesar gitu ya. Dulu kala sempat di atas 85% gitu ya. Sekarang mungkin sekitar 80% adalah penduduk Indonesia itu Muslim kan gitu. Lah, ini penduduk Muslim biasanya sulit ini diajak berdemokrasi. Lah, demokrasi di Indonesia jalan dan sempat bangkit sejak tahun 98 beriringan dengan gerakan reformasi tahun 98 waktu itu. Maka disitulah Indonesia bersepakat ya, bangsa Indonesia bersepakat untuk menjalankan sistem demokrasi, mengakhiri sistem otoritarian. Dan ketika kita sudah bersepakat seperti itu, berarti harus ada pemilu tiap 5 tahunan. Dan pemilu 5 tahunan tadi itu ditopang oleh partai-partai politik ya. Dan sejak pemilu pertama kali setelah era reformasi yang terjadi adalah luar biasa karena munculnya ratusan partai politik dan yang ikut pemilu sekitar 48. Itu luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi ada euforia betapa ketika mampet selama puluhan tahun itu, 32 tahunan gitu, maka muncul di tahun 99 itu partainya banyak sekali. Dan sejak pemilu 99, pemilu 2004 berkurang jumlahnya menjadi hanya 24, pemilu tahun 2009 juga berkurang, pemilu tahun 2014 lebih berkurang lagi, dan di tahun 2019 itu juga tidak lebih dari 20 ya, kurang dari 20. Tahun 2024 ini juga yang masuk hanya 8 partai politik gitu ya. Dari mungkin ada belasan ya partai politik, hanya 8 yang masuk. Berarti ada filter yang luar biasa di situ. Bahkan partai yang sudah lulus di istilahnya sudah ada di DPR RI itu bahkan malah tidak ikut lagi seperti P3. Jadi kita tinggal 8 partai politik di DPR saat ini, tapi yang ada di provinsi, kabupaten,
kota gitu ya, partai-partai politik masih lumayan banyak yang tidak lolos di DPR RI, lolos pula di DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Itu satu contoh. Dan uniknya menurut saya tentu karena ada nuansa politik lokal gitu ya. Politik lokal yang ada di Aceh. Lah ini yang mungkin tidak ditemukan di negara lain ya. Karena ini biasanya mereka itu lebih nasional saja. Di Indonesia karena ada daerah khusus seperti Otsus gitu ya, otonomi khusus yang diterapkan di Aceh, maka berdasarkan perjanjian partai lokal juga dibolehkan dan partai lokal maka ikut pula dalam pemilu legislatif kita itu. Baik Ibu. Bu, jika dibandingkan dengan negara lain ya Bu, seperti Meksiko, yang baru saja melaksanakan pemungutan suara Ibu. Di Meksiko itu saat pemungutan suara terjadi kericuhan Ibu. Untuk Ya. konteks Indonesia hal tersebut tidak terjadi. Apa yang membuat Indonesia relatif aman pada saat pemungutan suara Ibu? Indonesia ini memang unik ya. Sekali lagi unik ya, bahasa kita unik gitu. Apa uniknya? Uniknya adalah kita punya istilahnya menjaga politik harmoni. Jadi kalau sudah terjadi silang sengkarut, lalu tensi mulai tinggi gitu ya, seperti uji cobanya adalah di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, ingat ya. Begitu tensi tinggi gitu ya, maka dengan tensi tinggi tadi itu karena kita masih percaya dengan politik harmoni, saling menjaga dan sebagainya, maka turun sendiri, cooling down gitu ya. Lalu antar elit ini sudah mulai menyadari dan sebagainya. Dan itu yang terjadi pula di pemilu kita serentak 2019. Jangan lupa pemilu 2019 gegap gembitanya itu saling berhadapannya itu jauh lebih heboh dari pemilu serentak 2024. Sehingga kita terbelah gitu ya. Masyarakat Indonesia terbelah ke dalam kubu seolah-olah ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri seperti itu. Lalu ada kosakata-kosakata yang menganalogikan dengan tentu bukan manusia dengan yang lain gitu, yang itu tidak elok gitu. Tapi pada saatnya ketika puncaknya seperti itu, cooling down juga, cooling down. Jadi enggak terjadi pembunuhan massal gitu ya, hanya karena pemilu dan sebagainya. Lah ini yang kita patut syukuri dan yang menggembirakan justru di pemilu 2024 ini, ketika tidak ada lagi politisasi intoleransi, politisasi identitas, politisasi sara agama, itu tidak ada. Jadi kita sebagai intelektual itu sudah menyuarakan jauh sebelum pemilu 2024 itu, di 2022, 2023, bahkan kita kencangkan lagi menjelang itu. Karena apa? Sangat tidak relevan, sangat tidak signifikan, hanya menjual politik identitas. Karena itu given ya, sudah diberikan oleh Tuhan kita itu berbeda-beda, bersuku-suku, beragama-agama untuk hidup berdampingan secara damai. Kan itu. Nah, inilah 4 konsensus dasar kita harus sangat junjung tinggi. Pancasila kita gitu ya, Pancasila sebagai way of life kita, pijakan kita, lalu kita mempercayai bagaimana konstitusi sebagai guidance ya, sumber dari segala sumber hukum, demikian juga unitary state kita atau NKRI. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh terbelah-belah, gitu kan? Itu satu kesatuan yang utuh. Dan keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka 4 konsensus dasar tadi itu memang harus menjadi rujukan kita, menjadi landasan kita. Jadi siapapun yang melanggar Pancasila, menentang-nentang Pancasila, melanggar konstitusi, mengubah-ubah konstitusi, itu akan rame-rame diteriakin oleh masyarakat Indonesia. Lah ini yang mengapa lalu politik harmoni itu senantiasa dapat terjaga, dan kita tidak menjadi seperti Meksiko yang rusuh gitu ya, pencoblosan rusuh, bahkan di India juga seperti itu. Kita tahu ya,
dulu kala mungkin di Bangkok ya, maaf di Thailand gitu. Tapi belakangan ini kita tidak mendengarkan Thailand seperti itu maupun di Malaysia ya. Yang paling tenang ya di Singapura sebetulnya. Karena Singapura lain ya, tentu beda dengan Indonesia yang luas wilayahnya luar biasa, penduduknya sangat besar, kebinekaan, keragaman kita, kemajemukan kita juga luar biasa. Maka kemajemukan tadi itu bukanlah musibah bagi kita, tapi kemajemukan ini adalah berkah, justru kekuatan bagi kita gitu. Nah, ini yang harus kita pandang positif dan mengapa Indonesia masih bisa mengelolanya dengan baik gitu. Baik Ibu, dua hal yang saya highlight di sini Ibu, politik harmoni dan 4 konsensus dasar ya Ibu. Ya. Dua hal ini mungkin bisa tercermin atau terpotret di satu tagline kita Ibu saat pemilu kemarin, yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Bu, seberapa relevan Ibu tagline ini untuk Pilkada 2024 dan bagaimana prediksi Ibu di Pilkada 2024 nanti di bulan November mendatang? Iya, sangat amat relevan dan signifikan. Karena apa? Itu bagian dari sila ketiga. Sila ketiga kita itu adalah persatuan Indonesia. Pemilu kita lakukan tidak lain tidak bukan ini adalah pertanda untuk adanya pergantian kepemimpinan. Pemilu kita lakukan tidak lain tidak bukan sebagai pilar penting dari demokrasi. Sehingga kompetisi kontestasi dilakukan secara sehat, secara terukur gitu ya. Pergantian dilakukan secara betul-betul gitu pasti. Jadi ini negara bukan negara otoritarian gitu yang pergantiannya itu given gitu. Pasti enggak usah pakai pemilu kan. Kita harus pemilu. Maka kayak Pak Prabowo ngeluh, capek banget gitu ya. Ikut pemilu setiap Pilpres 4 kali itu betul-betul luar biasa lelahnya itu. Nah, itu demokrasi. Maka tentu sebagai tiang pancangnya tadi itu adalah nilai-nilai dalam Pancasila kita. Kita mengacu selalu berdemokrasi dengan mengacu pada Pancasila. Berpartai politik mengacu pada Pancasila. Karena semua silanya itu betul-betul runtun, runut gitu ya, menjadi satu kesatuan yang utuh. Mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima keadilan sosial. Lah, ujung-ujungnya memang untuk apa kita bernegara berbangsa? Tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, kepemimpinan, pergantian kepemimpinan tiap 5 tahun, baik di Pilpres maupun di Pilkada, tidak lain tidak bukan adalah untuk menghadirkan pemimpin yang amanah, yang mampu mengeksekusi program-program yang gitu ya dibutuhkan oleh masyarakat. Maka Pilkada yang akan dilakukan di 545 daerah 27 November 2024 nanti memang harus dikawal, diantarkan dengan seksama menurut saya. Dan ini kalau kita tidak kawal dan antarkan secara seksama, maka kompetisi kontestasinya akan kacau, gitu ya. Tidak boleh menghalalkan semua cara. Jadi kalau konstitusi kita melarang tidak boleh melakukan hal-hal yang tentu di luar apa yang sudah disebutkan dalam pasal, ayat, dan sebagainya, demikian juga undang-undang pilkadanya, maka jangan dilakukan, jangan melanggar. Jangan melanggar hukum, jangan melakukan distorsi dalam pilkada. Sebab bahayanya akan sangat luar biasa. 545 daerah. Kalau silang sengkarut pilkadanya, ini akan mengancam tentu gitu ya persatuan Indonesia, persatuan nasional kita. Dan ini tidak bagus karena bagaimanapun juga kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045, saat ini 2024. Jadi sebagai landasan take off gitu ya, kita harus melakukan lompatan ke depan itu, tidak boleh sampai kita terjerumus gitu ya ke hanya pokoknya menang. Pilkada hanya pokoknya menang. Menghadirkan orang-orang calon-calon pemimpin daerah yang sama sekali tidak local statesmanship. Jadi bukan negarawan lokal, bukan seorang sosok pemimpin yang nantinya betul-betul berempati, berpihak untuk kemajuan daerah, untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau menurut saya ini bahaya. Jadi nanti hanya mengkompetisikan calon-calon yang pokoknya menang tadi itu tanpa kompetensi, tanpa profesionalitas gitu ya.
nanti yang harus kita mintain tanggung jawab adalah partai politik, karena yang akan mengusung tadi itu tidak hanya partai semata, tapi kan ada koalisi partai juga, ada calon perseorangan, tapi dibanding dengan calon dari partai-partai itu pastinya akan lebih banyak partai gitu ya yang mengusung. Maka memang pertama kali yang harus pilar utama yang harus mempertanggungjawabkan bagaimana pilkada kita akan bagus atau jelek itu adalah partai politik. Baru nanti diikuti oleh stakeholders lainnya seperti KPU gitu ya, Bawaslu gitu ya. Juga demikian juga nanti bagaimana medianya, bagaimana lembaga surveinya gitu. Jangan sampai silang sengkarut karena hasil-hasil survei yang merasa akan mengancam calon-calon tertentu. Itu pastinya akan marah. Ini kali ini kita akan melakukan pilkada di level provinsi, kabupaten, kota. Masyarakatnya sangat dekat gitu ya dengan calon pemimpin. Beda dengan presiden. Presiden itu dengan masyarakat kan jauh ya, karena ada kabupaten, ada provinsi kan gitu. Begitu kabupaten kota itu dekat sekali dengan rakyat. Maka jangan sampai terjadi tentu kerusuhan. Dan kita sudah menyaksikan sejak pilkada langsung digelar tahun 2006 ya, Juni tahun 2006. Saya masih mencatat dan saya melakukan penelitian awal-awal ya, 2006, 2007 saya melakukan terus. Dan sebetulnya pilkada itu oleh masyarakat yang tidak puas kepada pemimpin atau kepada pemimpin Pemda saat ini katakan gitu, itu akan dimuntahkan dalam pilkada biasanya. Jadi pilkada bisa dijadikan arena untuk melampiaskan ketidakpuasan, kekecewaan kepada katakan calon incumbent gitu biasanya itu. Calon incumbent yang ngeyel mau tetap mencalonkan padahal masyarakat tidak mau. Merasakan bahwa yang bersangkutan ini sudah menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan gitu ya, ada kasus ya di salah satu daerah, saya tidak mau sebutkan di sini, yang istrinya tadi itu menjadi kepala daerah, suaminya menjadi pengusaha, lalu menggunakan gitu ya aset-aset atau mungkin akses gitu ya peluang-peluang yang dimiliki oleh Pemda. Apa yang terjadi di daerah itu? Semua simbol-simbol Pemda tadi itu dibakar gitu kan oleh masyarakat. Jadi ada amuk massa di situ. Amuk massa karena resisten terhadap menolak terhadap calon incumbent tadi itu yang sudah tahu tidak disukai tapi ngeyel kan gitu. Nah ini yang jangan diulang dan yang menjadi pekerjaan rumah kita itu sebetulnya sampai saat ini adalah bagaimana memutus mata rantai politik uang gitu ya, vote buying itu ketika pilkada. Bagaimana agar masyarakat tidak dibayar murah meriah hanya untuk memilih. Nah, ini kan pendidikan yang keliru gitu ya. Jadi harus ada literasi politik yang cukup gitu, disosialisasikan oleh KPU sampai ke daerah gitu ya. Bekerja sama dengan tentu stakeholders terkait gitu. Bagaimana menyuarakan pentingnya pilkada bagi daerah dan kemajuan daerah. Sehingga keterlibatan masyarakat lokal itu betul-betul positif dan efektif gitu. Jadi bukan mereka digerakkan, dimobilisasi karena dibayar murah meriah tadi itu. Kalau itu halnya maka kita akan mereproduksi gitu ya pemilih atau voter-voter yang tidak smart voters gitu. Jadi pemilih-pemilih yang tidak pintar, pemilih yang asal memilih tapi mereka tidak punya alasan. Ini sayang sekali menurut saya. Maka saya betul-betul berharap gitu ya, pilkada di 545 daerah serentak nanti itu menjadi tiang pancang kita. Jangan ada silang sengkarut hanya karena memang elitnya, ini berdasarkan penelitian, biasanya elit aktor itu sangat constraining, jadi menghambat proses demokrasi di daerah, ini masalahnya gitu ya. Bukan lalu mendorong keberhasilan bagaimana supaya terjadi consolidated demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang naik kelas kan gitu seharusnya. Tidak, malah ya potong kompas saja, mau mudahnya saja. Lah ini yang mungkin kita wanti-wanti, kita sampaikan. Tolong para elit, aktor gitu ya, semua stakeholders terkait pilkada ini betul-betul firm gitu ya, betul-betul mantap untuk melaksanakan
tugas fungsinya tadi secara profesional, secara efektif. Dan masyarakat itu menghormati karena seperti itu. Kita ngeri sekali kalau sampai muncul ketidakpuasan yang sudah pernah terjadi di Palopo, pernah di Tuban, pernah luar biasa. Di Maluku Utara berminggu-minggu luar biasa lamanya. Di Tuban itu termasuk bagaimana mensahkan gitu ya, pergantian kepemimpinan itu lama sekali, nggak cukup setahunan gitu. Lah ini jadi di Kaur gitu, daerah Pemekaran gitu, dan masih banyak lagi ya daerah-daerah yang juga kita sulit untuk memutus mata rantai itu, Mbak Nona, adalah sebetulnya dinasti politik gitu, dinasti politik. Ini jumlahnya tadinya kecil ya, sejak 2005 itu kecil sekali jumlahnya. 5 tahun pertama sampai 2010 mungkin nggak besar, sekarang sudah ratusan gitu. Jadi ini yang membuat kita prihatin, karena seyogianya, seidealnya gitu ya, seharusnya secara rasional kalau demokrasi kita di daerah ini meningkat, kualitasnya bagus, prosesnya dan sebagainya tidak distortif, maka yang namanya dinasti politik itu tidak merebak luas seperti saat ini. Nah, ini yang kita harus wanti-wanti, karena bukan untuk kepentingan orang per orang, harusnya ujung-ujungnya demokrasi untuk rakyat. Jadi rakyat itu hurufnya gede-gede gitu, Mbak Nona. Karena harus diingat itu. Langsung ya, Bu. Iya. Baik Ibu, baik tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa tantangan ya Bu ya, tantangan di Pilkada bulan November mendatang. Kira-kira Bu, tadi kan Ibu sempat menyebut ada kejadian di Palopo, Tuban, Maluku Utara. Iya. Nah, ini Tahu. akan terulang lagi nggak sih Bu di pilkada di bulan November mendatang? Iya, Mungkin kan politik lokal itu lebih terasa nanti ya Bu dibanding pemilu kemarin. betul sekali, karena rentang kendali kan. Span of control, rentang kendali antara pemimpin dan yang dipimpin jauh, presiden dan rakyatnya jauh gitu. Tapi begitu turun sampai kabupaten kota itu dekat, gitu kan. Maka nanti akan kelihatan tingkat partisipasi masyarakat di kabupaten kota dengan provinsi kayak apa, gitu kan. Pastinya Prediksinya gimana Bu? ternyata berdasarkan empirik ya, pengalaman empirik selama ini, biasanya partisipasi masyarakat lebih banyak ditunjukkan di kabupaten dan kota ketimbang di provinsi. Karena akan semakin jauh kan di provinsi gitu. Nah, itu contohnya. Kecuali gitu ya, ada perkecualian, calon yang dimunculkan di provinsi itu calon yang seperti apa gitu ya. Wah gitu. Nah, itu biasanya menimbulkan antusiasme. Kita ingat waktu ada pilkada waktu itu, bahkan kalau nggak salah di Sumatera Utara untuk provinsi. Itu masa iya partisipasi masyarakat itu jauh di bawah 50%, 35%. Iya, boleh dilihat lagi. Nah, dalam konteks ini baru tentang partisipasi masyarakat ya. Seperti apa perilaku pemilih untuk di provinsi, seperti apa untuk di kabupaten dan kota. Nah, ini menarik menurut saya, perilaku mereka ini akan variatif sekali gitu ya. Akan tergantung siapa yang dimunculkan. Seperti di DKI ini kan. Kan ini kan lekat dengan Pilpres kemarin. Wah, maka ketika capres yang turun, waduh gitu kan. Biasanya itu surveinya tinggi terus ini kan gitu. Lalu mencari timpalannya, supaya memang harus seperti itu. Bahwa pilkada ini juga sama dengan Pilpres, harus diberikan timpalan yang sama. Jadi jangan kelas bulu dengan kelas berat, jangan. Itu pasti kalah kan gitu ya. Jadi harus berimbang, relatif berimbang, sehingga kompetisi kontestasi tadi itu bagus. Jadi masing-masing akan menguras energinya untuk menunjukkan gitu kan, betapa berkualitasnya dia, betapa siapnya, profesionalnya dia gitu, kompetennya calon tadi itu untuk ditunjukkan, dipamerkan kepada masyarakat. Nah, itu sebetulnya ketika berimbang. Tapi kalau nggak berimbang ya memang nggak asik. Ya ini pastinya calon bumbung kosong kan gitu ya. Calon yang di-create. Dan itu tentang partisipasi. Jadi partisipasi itu akan fluktuatif, up and down, dinamis, sangat tergantung pada calon-calon yang dimunculkan. Lah, tentang sengketa atau konflik atau kerusuhan, ini biasanya Bawaslu sudah antisipatif ya, Bawaslu RI dan
biasanya sudah melakukan satu kajian gitu ya, kajian penelitian untuk semua provinsi biasanya gitu ya. Provinsi se-Indonesia sekarang 38 dilihat semua. Seperti apa DKJ Jakarta ini, seperti apa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan. Kecenderungannya untuk pilkada nanti itu siapa yang rentan akan memunculkan kerusuhan. Nah, ini sangat diperlukan tentunya tidak hanya oleh BIN ya, tapi juga oleh masyarakat luas supaya bisa diantisipasi kecenderungan kemungkinan gitu ya, munculnya tadi itu sengketa atau kerusuhan dan bahkan kerusuhan yang diwarnai dengan violence ya, kekerasan. Itu bahaya sekali. Apalagi kalau terjadi secara serentak kan gitu. Maka memang ini yang harus diantisipasi. Kalau KPU ini kan ranahnya dia melakukan sosialisasi secara tentu gitu ya, secara efektif, ya, secara produktif, berjejaring dengan tentu kementerian, lembaga terkait, Pemda terkait dengan jejaring LSM, aktivis dan sebagainya, kampus kan gitu. Dilakukan literasi politik sebanyak-banyaknya. Ini bagian dari voter education, gitu ya. Karena voter education sangat kita perlukan. Mengapa? Karena 5 tahun sekali, gitu. Ketika 5 tahun sekali, maka ingatan itu bisa lupa, gitu. Mengapa penting pilkada ini? Pilkada untuk apa? Kan gitu ya. Apa dampaknya? Apa manfaatnya? Kan gitu. Apa pengaruhnya terhadap pemerintahan daerah? Jadi itu harus diberikan kepada masyarakat. Supaya mereka tidak taunya kita nunggu calon ini nanti ngasih berapa ya, kan gitu. Jangan dikasih peluang kesempatan seperti itu masyarakat. Jadi masyarakat harus di-feeding dengan banyak informasi-informasi yang sangat mencerdaskan ya, mengenlightening, mencerdaskan, memberikan mereka paham gitu ya, pemahaman yang cukup. Jadi kebutuhan Indonesia saat ini adalah SDM yang betul-betul unggul dalam memilih, khususnya di ranah politik itu menggunakan hak politiknya. Saya warga negara punya hak politik untuk memilih calon saya, dan itulah kemewahan demokrasi partisipatoris kan gitu. Lah, ketika Bawaslu ya, ini KPU ya, jadi harus melakukan itu secara istilahnya itu secara proper gitu, melakukan sosialisasi pentingnya pilkada bagi warga masyarakat gitu. Lalu bagaimana Bawaslu? Lah, Bawaslu ini tusinya adalah melakukan pengawasan secara konstruktif, proaktif kan gitu, dan juga melakukan pencegahan secara proaktif juga kan gitu. Tidak boleh leha-leha dia. Jadi keberhasilan pilkada ini antara lain diwarnai oleh seberapa besar peran Bawaslu dalam mengantisipasi gitu ya, kemungkinan perilaku distortif atau kecenderungan melanggar hukum dan sebagainya. Jadi setiap tahapan itu jangan dibiarkan begitu saja sampai terjadi akumulasi nanti. Jadi setiap tahapan yang ada kecurangan itu diselesaikan cepat, tak gitu kan, sehingga tidak sempat menumpuk. Kalau menumpuk nanti bisa kayak 2019 terjadi kerusuhan, kemarahan, maka ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Lah itu yang nggak bagus, sangat tidak bagus. Ini vivere pericoloso menurut saya kalau stakeholders terkait pilkada ini tidak antisipatif. Demikian juga tidak hanya KPU dan Bawaslu dengan semua perangkatnya sampai ke bawah, tapi institusi penegak hukum. Institusi penegak hukum ini betul-betul harus melakukan fungsinya secara profesional. Jadi tidak boleh partisan. Demikian juga KPU. Jangan diendos oleh publik KPU ini partisan, Bawaslu-nya partisan. Hanya mendukung calon tertentu di daerah tertentu ini ya. Itu tidak boleh muncul. Jadi media bisa menjadi saksinya, aktivis bisa menjadi saksinya bahwa KPU, Bawaslu, institusi penegak hukum betul-betul menjalankan fungsinya secara profesional. Dan inti yang kita harapkan, karena kalau tidak kita akan dipermalukan secara nasional dan internasional. Karena ini daerahnya banyak sekali. Baru pertama kali kita akan menggelar serentak 545 daerah. Dan ini adalah tentu gitu ya, ujian ya, semacam taruhan ya, bagi integritas Indonesia apakah akan mampu. Sebab yang lalu kita sudah diberitakan tidak
cukup positif ya secara internasional maupun nasional ketika pemilu serentak Februari yang lalu 2024. Maka di November nanti kita ingin mendengarkan pujian masyarakat internasional maupun nasional terhadap perhelatan gitu ya, pilkada yang luar biasa ini. Jadi kalau ini berhasil, mungkin evaluasi nanti gitu ya terhadap pilkada ini bisa jadi yang ini kan evaluasinya serius sekali ya. Kalau pilkada ini hanya istilahnya kita lakukan tanpa makna, apalagi menghasilkan kerusuhan gitu ya, distorsi di mana-mana, pelanggaran di mana-mana, ketidaktaatan kita bersama di mana-mana, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Maka kita akan cut pilkada langsung ini. Tidak ada gunanya. Ngerusak kita secara lahir batin istilahnya gitu ya. Nah, maka ini yang harus diantisipasi. Saya percaya KPU mungkin jauh lebih sigap kali ini karena paham betul mereka dampak negatif yang akan kita peroleh ketika kita kecolongan gitu ya. Tidak cukup siap istilahnya dalam menyongsong pilkada serentak ini. Jadi mulai tahapan pendaftaran gitu ya, mendorong kita sebagai intelektual mendorong koalisi yang terbangun itu betul-betul koalisi partai yang akan mendorong, mengusung, mempromosikan calon-calon yang the best kan gitu. Sehingga yang berkompetisi betul-betul the best among the best lah gitu. Yang muncul the best-nya kan gitu. Itu yang kita sebagai intelektual begitu. Kalau KPU tidak boleh gitu. KPU hanya memberikan apa yang sudah diatur dalam undang-undang, dia eksekusi dan dia menjaga betul profesionalitasnya, independensinya kan itu, sehingga integritasnya sedikit pun tidak tergores. Ya kita tahulah ya sama-sama bahwa KPU Bawaslu kemarin mungkin mengecewakan, dianggap mengecewakan. Dan tentu penilaian seperti itu tidak bisa kita tahan kan gitu. Ada yang sangat sudah puas, tidak ada masalah KPU Bawaslu, ada yang tidak puas gitu. Maka inilah sebetulnya peluang untuk mendapatkan penghargaan itu menurut saya. Baik Ibu. Bu, ini ada pertanyaan terakhir Ibu mengenai literasi politik dan voters education. Kalau tadi Ibu menyebutkan bahwa goals kita nanti baik di pilkada besok maupun di pemilu mendatang adalah pemilih cerdas Ibu. Nah, atas literasi politik dan voters education yang bagaimana yang efektif untuk pemilih supaya menjadi pemilih cerdas Ibu? Iya, ini bagus sekali ya. Kalau 5 tahun sekali gini kan KPU yang punya tanggung jawab gitu untuk bagaimana menyadarkan publik luas, publik pemilih ya khususnya yang sudah warga negara yang bisa memilih betapa pentingnya ini konteksnya pilkada sekarang. Kalau yang lalu kan pemilu legislatif dan presiden. Maka di pilkada ini disampaikan ya oleh KPU berjejaring dengan tentu ya, tidak bisa sendiri. Ini berjejaring dengan kampus, dengan aktivis gitu ya, dengan Pemdanya, hanya untuk mengkampanyekan pentingnya pilkada. Bagaimana supaya menjauhi kemungkinan terjadinya politik uang atau vote buying. Karena vote buying itu akan dipenalti. Baik masyarakat yang menerima maupun yang memberikan. Itu harus disampaikan. Akan ada hukumannya kan gitu. Jadi mereka supaya takut gitu, supaya tahu bahwa menerima uang itu kamu diam-diam maupun tidak, kalau kepergok dan ada buktinya, mau tidak mau akan dihukum kan gitu ya, mendapatkan penalti karena itu sudah melanggar kan gitu. Nah ini terutama memang kita harapkan ya kesadaran tinggi tadi itu muncul dari partai politik karena kita akan bisa mengharapkan banyak hal ya ketika partai politik kita itu great, the best kan gitu, bagus kualitasnya. Jadi melalui tentu gitu ya para politisinya gitu untuk menyampaikan bahwa kali ini pilkadanya enough is enough, kita putus mata rantai gitu kan, vote buying, kita putus mata rantai pelanggaran-pelanggaran di setiap tahapan dan sebagainya. Oh kalau ada semacam MOU seperti itu dari partai-partai politik yang mengikuti pilkada, menurut saya insya Allah akan bagus. Lalu bagaimana literasi itu diberikan? Biasanya yang berikan itu kalau tidak kampus gitu ya, para intelektual gitu,
baik melalui podcast, baik melalui audiensi. Dulu kala saya sangat rajin ya, hand in hand dengan Kemenminfo gitu, untuk ke daerah, lalu dengan teman-teman kampus juga memberikan itu kepada pemilih pemula. Lalu ada judul, saya bangga menjadi pemilih pemula, seperti itu kan. Lalu kita sampaikan mengapa pemilu itu penting. Mengapa menjadi warga negara yang memilih itu juga penting kan gitu. Nah itu semua harus disampaikan. Jadi mereka itu kan bingung sebagai pemilih pemula. Saya itu untuk pemilu legislatif milih siapa? Partainya banyak banget. Calon kita tidak kenal. Bagaimana ini caranya? Lah itu. Lah ini artinya apa? Harus ada bridging gitu ya. Yang menjembatani. Lah dalam hal ini ya yang menjembatani tadi itu ya KPU gitu kan. Mengapa? Bagaimana menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam pilkada. Kan nggak rumit ini. Kalau pemilu legislatif rumit, agak rumit gitu. Karena memilih panjang banget, itu lembarannya besar gitu kan. Siapa yang dipilih ini? DPD, DPR gitu kan. DPRD, waduh, puyeng banget itu. Lah itu saya ragu kemarin itu mendapat apakah para pemilih ini khususnya orang muda gitu, orang di pinggiran dan sebagainya mendapatkan pemahaman yang seksama tidak. Ya saya yakin pasti ada ikhtiar dari KPU, tapi seberapa maksimal, seberapa substantif itu sampai kan itu. Nah literasi ini is a must menurut saya. Jadi hal yang niscaya harus dilakukan karena memang kepentingan, keperluan Indonesia ke depan menyaksikan, menghadirkan pemilih-pemilih yang cerdas tadi itu. Kalau pemilihnya sudah cerdas, pemilihnya memiliki satu peradaban di situ. Jangankan 300.000, 50.000 berapapun, mereka tidak akan mau menerima itu. Karena itu dignity, itu harga diri sebetulnya. Jadi jangan isu ketidakberuntungan secara ekonomi dari masyarakat kita bisa dipolitisasi dengan cara-cara pemberian uang yang receh seperti itu. Nah inilah yang harus dibangkitkan bahwa masyarakat Indonesia dengan demokrasi ini kita sama-sama membangun peradaban. Artinya apa? Kita ingin menyaksikan masyarakat mulai yang elitnya sampai masyarakat terbawah sama-sama memiliki peradaban. Bahwa kita warga Indonesia, bangga menjadi warga Indonesia karena kita betul-betul beradab, kan gitu. Nah, itu yang harus diberikan ke masyarakat. Saya sebagai sarjana politik gitu ya, yang memahami tentang politik, pemerintahan, otonomi daerah, birokrasi dan sebagainya, saya punya empati tinggi bagaimana masyarakat ini nantinya yang akan menentukan pemimpinnya itu betul-betul gitu ya, diposisikan, diletakkan itu mulia gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, kita tidak akan menyaksikan vote buying lagi, politik transaksional receh-receh tadi gitu ya. Dan insya Allah kita tidak akan melakukan pemilu atau pilkada yang distortif. Itu Mbak Nona. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami secara daring di program podcast KPWRI. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ibu Profesor Siti Zuhro. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak Nona. Teman pemilih, demikian podcast dengan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ibu Profesor Siti Zuhro. Teman pemilih, terima kasih yang masih setia bergabung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen podcast KPWRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kepemiluan. Dengan demikian, saya Nona Evita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPWRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa teman pemilih.